Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, kemarin kita sudah belajar tentang berbagai macam akad-akad perbankan. Sekarang kita pelajari tentang konsep dasar bank syariah. Bank adalah lembaga keuangan yang kegiatan utamanya menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut. Perbankan syariah ada 3 itu kegiatan bank syariah: menghimpun dana, menyalurkan dana, dan memberikan jasa lainnya. Dalam perbankan konvensional, keuntungan diperoleh dari bunga serta biaya-biaya administrasi dan jasa yang ditawarkan. Bank syariah sendiri adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariat Islam. Bank syariah, bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip, ada yang tahu prinsip syariah? Bank yang tata cara beroperasi mengacu kepada ketentuan Al-Quran dan hadis. Sampai sini bisa dipahami? Jika bisa dipahami, ajukan tangan untuk bertanya. Sekarang kita ke prinsip-prinsip umum bank syariah. Dalam menjalankan usahanya, bank syariah harus tetap berpedoman pada nilai-nilai syariah. Prinsip itu berpedoman pada Al-Quran dan hadis. Prinsip yang diterapkan bank syariah meliputi prinsip pengharaman riba, prinsip keadilan, prinsip kesamaan, dan prinsip, ada yang tahu? Prinsip ridho sama ridho. Karakter dan prinsip lembaga keuangan syariah. Keadilan, yakni berbagai keuntungan atas dasar penjualan real sesuai kontribusi dan resiko masing-masing pihak. Kemitraan yang berarti posisi nasabah investor, penyimpan dana dan pengguna dana, serta lembaga keuangan itu sendiri sejajar sebagai mitra usaha yang saling bersinergi untuk memperoleh keuntungan. Produk lembaga keuangan non-bank. Lembaga keuangan non-bank: Baitul Mal wa Tamwil, asuransi takaful, reksadana syariah, pasar modal syariah, penggadaian syariah, lembaga jiswaf. Baitul Mal wa Tamwil adalah lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil syariah. Asuransi takaful, asuransi syariah menurut definisi Dewan Syariah Nasional adalah usaha untuk saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang melalui investasi dalam bentuk aset dan atau tabaruk. Tahu artinya tabaruk? Tolong menolong atau sukarela.
Reksadana syariah. Reksadana syariah mengandung pengertian sebagai reksadana yang pengelolaan dan kebijakan investasinya mengacu pada syariah Islam. Pasar modal syariah. Pasar modal syariah. Prinsip instrumen pasar modal syariah berbeda dengan pasar modal konvensional. Sejumlah instrumen di pasar modal sudah diperkenalkan kepada masyarakat. Misalnya saham yang berprinsip syariah, di mana kriteria saham syariah adalah saham yang dikeluarkan perusahaan yang melakukan usaha yang sesuai dengan syariah. Selanjutnya, pegadaian syariah atau rahan. Gadai adalah akad pinjaman meminjam dengan menyebabkan barang yang sebagai tanggungan utang atau jaminan atas utang. Pegadaian syariah sebagai lembaga keuangan alternatif bagi masyarakat. Lembaga Jiswaf. Lembaga ini merupakan lembaga yang hanya ada dalam sistem keuangan Islam. Penghimpunan dana perbankan syariah. Dalam fatwa syariah, giro terbagi menjadi dua mekanisme sesuai dengan fatwa yang telah dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional nomor 001-DSN-MUI-4-2000, yaitu giro berdasarkan akad wadiah dan giro berdasarkan akad mudharabah. Giro dengan akad wadiah, yang mana arti dari wadiah sendiri adalah titipan, maka giro ini berjalan dengan bentuk titipan, yang artinya pemilik dana atau pemilik barang menitipkan kepada pengelola dalam konsep wadiah yad domana, yaitu pihak yang menerima titipan boleh menggunakan serta memanfaatkan uang atau barang yang dititipkan, yang juga kemudian memiliki kewajiban untuk mengembalikan dana atau barang titipan sewaktu-waktu. Giro dengan akad mudharabah adalah transaksi yang dilakukan oleh pemilik dana atau sohibul mal dengan pengelola dana. Mudharib adalah bank yang dalam penyimpan dana. Produk penghimpunan dana bank syariah. Prinsip dalam produk penghimpunan dana: wadiah titipan atau mudharabah investasi. Tabungan wadiah adalah akad dengan skema penitipan, artinya nasabah bertindak sebagai penitip yang memberikan amanah kepada bank untuk memanfaatkan dana yang dititipkan dan bertanggung jawab penuh terhadap penggunaannya. Tabungan mudharabah adalah akad perjanjian kerjasama antara sahibul mal atau nasabah dengan mudharib atau pihak bank. Pada akad ini, nasabah menyediakan sebagai penyedia uang dan pihak bank sebagai pengelola uang tersebut. Produk penyaluran dana perbankan syariah berdasarkan prinsip jual beli murabahah berdasarkan fatwa DSN-9/2017 disebutkan bahwasanya murabahah merupakan akad jual beli suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba. Yang kedua, salam. Salam
Akad merupakan akad jual beli suatu barang dengan cara pemesanan, di mana harganya dibayar di muka, sedangkan barangnya diserahkan di kemudian dalam jangka waktu yang ditetapkan. Istisna yang ketiga, istisna. Istisna adalah akad pembiayaan barang dalam bentuk pemesanan, pembuatan barang tertentu, produk penyaluran dana, perbankan syariah berdasarkan prinsip sewa. Ijaro. Ijaro itu sewa menyewa. Sampai sini kalian bisa paham? Atau ada yang mau ditanyakan? Jika yang mau ditanyakan, saya persilakan. Pak, saya mau bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya, bolehkah non-muslim menjadi nasabah bank syariah? Pak, saya juga ingin bertanya. Gini Pak, baru-baru ini kan saya mendapatkan pembiayaan dari bank syariah, tapi ternyata angsuran yang harus saya bayar lebih mahal dibandingkan bank konvensional. Apakah ini sesuai syariah, Pak? Mohon penjelasannya, terima kasih. Terima kasih pertanyaannya Saudara Randi dan Saudara Afifah. Saya akan membantu menjawab pertanyaan dari Saudara Randi dan Saudari Afifah. Bolehkah non-muslim menjadi nasabah bank syariah? Jawabannya pasti sudah banyak yang tahu. Boleh, karena semangat syariah adalah rahmat bagi alam semesta, sebagaimana tertuang dalam Al-Quran, dan tidaklah kami mengutus engkau Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi alam semesta. Dan dengan demikian pelayanan perbankan syariah dapat dinikmati oleh muslim dan non-muslim. Oke, dari saya mungkin ada yang bisa menambahkan pertanyaan dari Saudara Randi atau sanggahan dari Saudara Randi. Terima kasih ya Saudari Afifah, pertanyaan sangat bagus sekali. Aspek harga sebenarnya bukan merupakan wilayah syariah, melainkan aspek bisnis. Maksudnya, penetapan harga suatu produk berdasarkan pertimbangan bisnis, yaitu supply atau demand, dan value yang diterima oleh nasabah. Begitu pula dalam penetapan harga pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah. Dalam prakteknya, terkadang produk suatu pembiayaan bank syariah lebih mahal dibandingkan dengan konvensional. Sedangkan produk pembiayaan lainnya lebih murah. Produk pembiayaan antara suatu bank syariah dengan bank syariah lainnya juga beragam. Bagaimana pendapat dari saya bisa dicerna Saudari Afifah? Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan lagi atau ada yang mau memberi sanggahan dari pertanyaan Saudari Afifah? Jika tidak ada, saya akhiri saja ya. Baik, semoga perkuliahan kita hari ini bisa dicerna dengan baik-baik. Oke, cukup sekian, dan akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.